Kepemimpinan atau leadership. Pengertian dan definisi pemimpin. Kepemimpinan adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh seorang manajer untuk menjamin keberhasilan si manajer tersebut. Dengan jiwa kepemimpinan, seorang manajer akan dapat menjalankan roda organisasi perusahaan dengan baik. Seperti diketahui, seorang manajer akan selalu berhubungan dengan bawahannya. Untuk itulah, diperlukan jiwa kepemimpinan yang baik dari si manajer tersebut, agar bawahannya mau menuruti perintah. Banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan seorang manajer yang harus diketahui manajer tersebut. Pengertian kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Seorang manajer yang berhasil merupakan pemimpin yang baik, memimpin para karyawannya dengan baik. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkat, dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Pentingnya pemimpin. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal penting dalam suatu perusahaan atau organisasi, sebab leadership adalah kunci keberhasilan tim tercapai dengan baik. Itu karena semua keputusan, gerakan, dan laju pembangunan membutuhkan leadership. Berikut adalah beberapa alasan mengapa leadership itu penting. Yang pertama, membangun kerjasama tim. Mengarahkan, memotivasi, hingga mengawasi kinerja tim adalah peran utama dari seorang pemimpin. Hal tersebut tentu membentuk budaya kerjasama antara setiap anggotanya untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan target. Dengan sistem dan budaya kerjasama yang terstruktur, karena kehadiran leadership, maka alur kerja akan menjadi lebih nyaman. 2. Membentuk karakter dan skill. Dengan adanya jiwa kepemimpinan pada seseorang, tentunya hal tersebut akan membangun karakter sekaligus melatih keterampilan yang mereka miliki. Alasan utama leadership dapat membangun karakter dan melatih skill karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas diri. Seperti yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya, leadership dapat meningkatkan kualitas seseorang dalam membangun karakter dan skill. Contohnya, menjadi pribadi yang lebih sabar, kreatif, kritis, rajin, hingga mampu memberikan keputusan yang terbaik. Semua hal itu hasil dari pengalaman menjadi seseorang pemimpin yang baik. Yang keempat, membangun kepercayaan diri. Ketika seseorang mengemban tanggung jawab atas berjalannya suatu kelompok, tentu menuntunnya menjadi pribadi yang lebih berani. Ketika seseorang berani memimpin, ia akan menjadi lebih percaya diri. Seorang pemimpin akan terbiasa dalam memegang kendali yang mana berdampak positif bagi sikapnya dalam menghadapi masalah. Yang kelima, mengatasi rintangan yang selalu berkembang. Seorang leader atau pemimpin selalu berorientasi pada solusi sekaligus mengembangkan strategi yang baik agar tujuan tercapai sesuai target. Tak dapat dipungkiri bahwa pasti terdapat masalah atau rintangan yang menghalau tercapainya target tim. Oleh karena itu, pemimpin akan mengatasi rintangan tersebut dengan solusi bijak, baik hasil pemikiran sendiri atau hasil koordinasi dengan timnya. Lalu selanjutnya, terdapat beberapa alasan leadership penting bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena alur kerja jelas dan terstruktur. Yang kedua, menciptakan operasional organisasi perusahaan yang lebih serius. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan pekerja untuk mampu bekerja di bawah tekanan. Yang keempat, semua anggota tim dapat belajar sekaligus meningkatkan kecerdasan emosional. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan mendengarkan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan keberagaman yang berada di lingkungan kerja. Orientasi tugas pemimpin. Seorang pemimpin cenderung menunjukkan pola-pola perilaku seperti 1. Merumuskan secara jelas peranan sendiri maupun stafnya. 2. Menetapkan tujuan yang sukar tapi dapat dicapai dan memberitahukan orang-orang apa yang diharapkan dari mereka. 3. Menentukan prosedur-prosedur untuk mengukur kemajuan menuju tujuan dan untuk mengukur pencapaian tujuan itu. Yakin tujuan yang dirumuskan secara jelas dan khas. 4. Melaksanakan peranan kepemimpinan secara aktif dalam merencanakan, mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada tujuan.
5. Berminat mencapai peningkatan produktivitas. Dalam teori kepemimpinan terdapat 4 fase, yaitu yang pertama, fase perilaku. Fase perilaku memiliki fokus kepada perilaku calon pemimpin tentang apa yang diperbuat dan bagaimana melakukannya. Fase ini bermaksud mengidentifikasikan perilaku-perilaku yang berhubungan ataupun menghasilkan kepemimpinan yang lebih efektif. Melalui fase ini, keberhasilan dari seseorang pemimpin dikatakan bergantung pada perilaku-perilaku yang diterapkannya, yang mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimanapun seseorang berperilaku, maka itulah yang akan menentukan keefektifan kepemimpinan seseorang. Fase ini menekankan bahwa pemimpin dan manajer secara nyata bekerja untuk pekerjaan dan hubungan keefektifan manajerial. Yang kedua, fase situasional. Diambil dari beberapa anggapan bahwa efektivitas dari pemimpin tidak hanya ditentukan oleh gaya pimpinan secara individu, tetapi juga ditentukan oleh situasi yang ada dari kepemimpinan tersebut. Fase ini menekankan pentingnya faktor konseptual seperti otoritas, kebijakan pemimpin, dan sifat alami pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contohnya, bisa dilihat dari tugas-tugas yang dilakukan setiap harinya, mulai dari keterampilan, harapan atau ekspektasi dari seorang bawahan, lingkungan kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, fase kontingensi. Fase kontingensi yang dikembangkan oleh Fred Fiedler menyatakan bahwa kelompok yang efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya interaksi seorang pemimpin dengan bawahannya, serta sejauh mana situasi tersebut menghasilkan kendali dan pengaruh untuk pemimpin. Sebagai contoh, pada kepemimpinan Fiedler 1967 disebut sebagai fase kontingensi karena fase tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi yang dihadapi. Fase sifat. Fase sifat mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik fisik, ciri kepribadian, dan kemampuan orang yang dipercaya sebagai pemimpin alami. Ratusan studi tentang sifat atau ciri telah dilakukan, namun sifat-sifat atau ciri-ciri tersebut tidak memiliki hubungan yang kuat dan konsisten dengan keberhasilan kepemimpinan seseorang. Penelitian mengenai sifat atau ciri tidak memperhatikan pertanyaan tentang bagaimana sifat atau ciri tersebut berinteraksi sebagaimana suatu integrator dari kepribadian dan perilaku atau bagaimana situasi menentukan relevansi dari berbagai sifat atau ciri dan kemampuan bagi keberhasilan seorang pemimpin. Berbagai pendapat tentang sifat atau ciri ideal bagi seorang pemimpin telah dibahas dalam kegiatan belajar ini, termasuk tinjauan terhadap beberapa sifat atau ciri ideal tersebut. Fase ini menekankan pada atribut personal seorang pemimpin. Lalu selanjutnya terdapat beberapa fase terbaru dalam kepemimpinan. Yang pertama, fase atribusi kepemimpinan. Fase ini mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata suatu atribusi yang dibuat orang mengenai individu-individu lain. Lalu yang kedua, fase kepemimpinan karismatik. Fase ini merupakan suatu perpanjangan dari fase sebelumnya, yaitu fase atribusi. Fase ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribusi atau penghubungan dari kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Lalu yang terakhir, kepemimpinan transaksional lawan transformasional. Pemimpin transaksional merupakan pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka dengan arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Lalu yang terakhir, pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang memberikan pertimbangan serta rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma. Kesimpulannya adalah, kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Dengan jiwa kepemimpinan, seseorang manajer akan dapat menjalankan roda organisasi perusahaan dengan baik. Seperti diketahui, seorang manajer akan selalu berhubungan dengan bawahannya. Untuk itulah diperlukan jiwa kepemimpinan yang baik dari si manajer tersebut agar bawahannya mau menuruti perintah dari manajer tersebut.